Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini kan, perspektif rasa syukur atau orang bersyukur itu sebenarnya tuh melampaui sekadar ucapan lisan. Syukur itu berarti terbuka, membuka hati pada kebenaran, dan syukur itu adalah lawan kata dari kafir yang berarti tertutup atau menutup diri. Syukur juga bukan cuma diucapkan doang, kayak lo ngucapin, Alhamdulillah ya Allah, yang bukan cuma itu. Tapi kalimat Alhamdulillah itu diwujudkan dalam 3 dimensi spiritual, di antaranya, yaitu syukur dengan hati, artinya hati lo terbuka. Menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat, baik besar maupun nikmat yang kecil, seluruhnya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, lo harus merasakan bahwa segala anugerah yang lo terima, baik itu susah senang, sakit ataupun sehat, lo tetap terbuka untuk menerima dengan kerelaan total tanpa gerutu, tanpa keluhan, tanpa rasa apapun kecuali rasa syukur, bahkan dalam kondisi takdir yang tampak sulit sekalipun. Nah, syukur yang ketiga ini, yang sering dilupakan orang, yaitu syukur yang berarti melepaskan rasa memiliki, dan menyadari bahwa segala apapun termasuk tubuh lo, jiwa ruh lo bukanlah milik lo. Tak ada lagi segala sesuatu yang membuat hati lo terikat, semua lepas dan berlalu. Kayak contoh sikap hati berikut ini, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Isa AS. Dalam doa yang sangat populer ini, Ya Allah sumber segalanya, jika sekiranya mungkin, biarlah segala sesuatunya lepas dan berlalu dari diriku. Namun bukan seperti kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Inilah contoh rasa syukur yang melahirkan sikap hati Nabi Isa AS. Dan itu pengertiannya sama dengan kalimat La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bukan cuma sekedar lo baca berulang-ulang, tapi kalimat ini harus disadari sepenuhnya bahwa diri kita ini tidaklah memiliki daya upaya apapun kecuali kehendak dan pertolongan Allah yang terjadi dan menjadi kenyataan di hidup kita. Nah, masalahnya sekarang, kebanyakan kita cuma ikut-ikutan atau latah aja, mengucap ulang-ulang dari mulut, hanya basa-basi biar terkesan Islami. Maka jangan heran jika syukur itu belum masuk sampai lo bisa merasakan nikmatnya rasa melepaskan, rasa plong, dirasa dalam diri lo. Dan selanjutnya, hanyalah ucapan puji-pujian kepada Allah yang hakikatnya adalah manifestasi lisan dari pengakuan hati, jiwa dan ruh dalam diri lo. Lebih jauh, sikap orang yang bersyukur itu, ia akan selalu berusaha menggunakan segala nikmat dari Allah yang diterimanya, kayak misalkan nikmat kesehatan, kekuasaan, nikmat waktu luang, harta benda, nikmat keberlimpahan duit, nikmat keluarga sakinah, rasa damai, nikmat ilmu yang bermanfaat. Semua yang lo miliki itu tuh jangan sampai terhasut oleh keinginan atau nafsu-nafsu yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 53, yaitu keinginan yang berlebih sehingga merusak rasa syukur yang sudah ada. Artinya seorang yang sudah memiliki rasa syukur masih diizinkan oleh Allah untuk tetap memiliki keinginan, sepanjang keinginan yang terukur, terkontrol dan tidak berlebihan dan sesuai dengan ketentuan Allah. Karena keinginan-keinginan, jika tak disadari dan tidak dikendalikan, itu akan kemasukan godaan setan. Seperti yang diperingatkan dalam surah Al-Hajj, ayat 53, bahkan keinginan seorang nabi pun masih bisa disusupi godaan-godaan oleh setan. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka upayakanlah hati, pikiran dan jiwa lo untuk tetap fokus ke hal-hal yang sudah lo miliki secara nyata di saat ini. Umumnya orang yang tidak sadar, hidupnya akan selalu merasa kekurangan, sehingga banyak kenikmatan dari Allah tertutupi oleh rasa kekurangan, selalu berkeluh kesah bahkan menggerutu. Itulah yang sebut orang yang ingkar atau kufur nikmat. Sebagai manusia, paling tidak minimal kita mampu mensyukuri. Kalau kita sampai detik ini saja, masih diberi nafas tanpa alat bantu rumah sakit, masih sehat, ini aja kalau lo sadari betul, sudah sangat pantas disyukuri. Dan dari sudut pandang lain, cara mensyukuri semua pemberian Allah adalah dengan mempermudah urusan orang, membantu makhluk Allah yang lain yang dalam kesulitan. Bertindaklah terus dalam rasa syukur, karena ketika hati lo tergerak, tiba-tiba ingin berbagi misalnya, lakukanlah segera. Karena kalau lo tunda, disitulah sisi gelap diri lo akan masuk ke pikiran, mempengaruhi dan membuat hati lo ragu-ragu untuk melakukan kebaikan.
bersyukur itu perlu latihan dalam kesadaran. Maka berlatihlah terus untuk menghilangkan rasa pelit, kikir, iri, dengki, dan rasa memiliki. Jangan sampai muncul rasa kemelekatan yang berlebih terhadap segala sesuatu. Latih dan belajarlah untuk bisa memberikan, mengalirkan sebagian rezeki atau apapun yang lo miliki, tapi tetap dalam batas wajar dan sepantasnya saja, gak perlu berlebihan. Jadi kesimpulannya, kunci ketenangan hidup itu cuma bagaimana cara lo bersabar dan memahami rasa syukur dalam menerima takdir atau kehendak dan ketetapan Allah. Barangkali filosofi Tao ini bisa kita buat renungan. Tao mengatakan, hiduplah seperti air. Semakin kita mengalirkan kebaikan mengikuti bentuk, akan semakin mudah datangnya keberlimpahan di kehidupan lo. Hukum aliran ini adalah hukum semesta alam, hukum sebab akibat atau tabur tuai atau prinsip al-jaza min jinsil amal. Jadi jangan pernah dilawan, laksanakan dan tunaikan saja baiknya. Berikutnya, tinggal tunggu. Dan lo saksikan keajaiban-keajaiban Allah di hidup lo. Hukum ini sudah fix tertulis jelas di dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dan soal bersyukur ini, lebih tegas lagi Allah katakan di surat Luqman ayat 12, dan sungguh telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Puji. Itulah hikmat bersyukur kepada Allah. Segini dulu, next insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum bima sabartum.